Nah, oleh karenanya agama dari dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, agama itu tauhid. Nah, berbeda kemudian lahiriahnya seperti syariatnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, itu berbeda-beda sesuai dengan zaman kurunnya pada saat itu. Nah, oleh karenanya syahadatnya selalu dua. Nah, yang kita bahas ini adalah syahadat tauhid. Apabila kita tidak memahami, tidak mengerti tentang wilayah ketuhanan Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya, maka kita adalah akan mudah tersesat dan terombang-ambing. Proses pembelajaran ke sana ada beberapa tahapan. Tentunya kita tidak bisa serta-merta sendiri, karena kita mempelajari ilmu, jangankan ini ilmu tingkat tinggi, ilmu tauhid, ya ilmu yang benar-benar harus dipahami. Bahkan Imam Ghazali sendiri, sebelum orang itu memahami ilmu lebih jauh yang lain lagi, hendaklah tauhid itu utama. Mungkin juga di zaman sekarang itu kebalik, fikihnya dulu diutamakan, akhirnya tauhidnya kosong, rusak akhirnya. Sebenarnya yang harus dari dulu tuh tauhid dulu. Nabi Muhammad dari awal tauhid dulu, proses tauhid dulu. Tauhid, bahkan di dalam Al-Quran yang jumlahnya 6.600 sekian ayat, itu adalah tauhid. Hanya ayat-ayat yang mengenai hukum itu hanya 500 ayat kurang lebih, mulai dari tentang tingkat organisasi ke-RT-an, najis istrinya, sampai kepada tingkat negara, itu 500 ayat. Selebihnya adalah tauhid, ya dengan berbagai macam versi cara memberikan pemahaman. Nah, kalau kita tidak paham dan tidak mengerti tauhid, berarti kita tidak akan paham dan tidak mengerti Allah. Karena puncak utama ya la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah kunci utama keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Di dalam nazuman sering diungkapkan dari hadis bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Namun la ilaha illallah yang macam apa? Sementara di dalam hadis qudsi Allah sendiri menyatakan, "Faman ja'a bi syahadati alla ilaha illallah," barang siapa datang kepadaku dengan menyaksikan la ilaha illallah, dakhala hisni, dia masuk ke bentengku, atau masuk ke istanaku. Wa man dakhala hisni amin azabi, barang siapa yang masuk ke bentengku aman daripada azabku. Nah, persoalannya adalah ngerti nggak la ilaha illallah? Apakah kita hanya melafalkan, atau kita hanya menerjemahkan, atau kita hanya memaknakan, atau kita memahami la ilaha illallah hingga menjadi sebuah praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang yang paham tentang la ilaha illallah itu bisa benar-benar li'ila kalimatillah, itu menegakkan, meninggikan kalimat Allah, benar-benar sungguh-sungguh bahwa dirinya itu benar-benar tidak ada celah, itu clear. Jadi tidak berbayang, tidak bersangka. Jadi dia beragama tidak bersangka-sangka. Kebanyakan manusia beragama kan di wilayah sangka-sangka. Wong Tuhannya juga sangka-sangka kok. Kita juga nyembah juga, entah Allahnya di mana dan bagaimana. Yakni bagaimana mungkin akhirnya kita bisa sholat khusyuk? Karena kita berbayang-bayang. Akhirnya kita menyembah hanya arahnya kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Ka'bah itu adalah sebuah benda, batu, dan ini bangunan. Lalu apa bedanya dengan orang yang menyembah sesuatu selain atau sesembahan itu? Nah, itu kan sebagaimana. Nah, ini kita harus paham betul bagaimana prosesnya. Nah, oleh karena itu prosesnya, hendaklah orang yang ingin paham tentang itu datang ke seorang mursyid, datang ke seorang guru untuk diajarkan. Serahkan dirinya adalah serahkan di sini, lepaskan ego kita, dikoreksi apapun, kita adalah mau melakukannya terus. Begitu, itu adalah proses. Nah, proses perjalanan semacam ini harus dilalui. Tidak bisa tidak, karena orang menuntut ilmu tanpa guru, belajar, sebut saja orang baca buku apa, tanpa ada bimbingan guru, dia gurunya mesti setan. Karena dia mudah memahami atau mudah berimajinasi, kemudian memvonis, menganggap itu benar. Nah, oleh karenanya di dalam sebuah kitab menyatakan, thalabus syekh wajibun ala kulli muridin, bahwasanya mencari guru itu wajib bagi seorang murid, orang yang mau belajar, orang yang mau mencari kebenaran. Nah, kalau tidak mendapatkannya, fasahu syaitan, mesti syekhnya atau gurunya itu syaitan.